Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, hari ini kita akan belajar TWK lagi ya teman-teman ya, yaitu materi daftar pustaka dan gelar. Nah, sebelum itu saya mau sharing ya teman-teman ya. Tahun 2019 saya dan istri saya juga sempat mendapatkan soal daftar pustaka dan gelar ya teman-teman ya. Kalau saya dapatnya yang gelar teman-teman, satu soal gelar, tetapi kalau istri saya katanya daftar pustaka dan gelar dia, sehingga menurut saya soal ini juga kemungkinan bakal keluar di tahun 2021. Jadi kalau kalian tidak tahu cara menjawabnya, sangat sayang sekali teman-teman, karena soal ini terbilang cukup mudah dan waktu yang kita kerjakan cukup cepat ya, hanya dengan 20 detik kita bisa mendapatkan 1-2 poin ya teman-teman ya, benar. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi dan soalnya, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, kita ke daftar pustaka dulu ya teman-teman ya. Jadi daftar pustaka itu ada beberapa bagian ya teman-teman ya. Jadi daftar pustaka itu ada nama penulisnya, lalu tahun terbit, judul buku, dan kota dan nama penerbit ya teman-teman ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Jadi dibalik teman-teman, nama belakang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma dulu. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis yang pertama saja yang urutan namanya dibalik teman-teman. Penulisan selanjutnya urutannya sesuai dengan nama asli teman-teman. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut hapus saja teman-teman, tidak perlu dituliskan. Contohnya, namanya misalnya Joni Manurung ya. Contohnya Joni Manurung, maka kalau di daftar pustaka yang belakang ini duluan teman-teman, atau marganya dulu, Manurung, Joni ya teman-teman, ini dia. Contohnya lagi Dr. Jeko Iqbal Reza, berarti di daftar pustaka doktornya ini kita hapus. Jadi nama belakangnya kita masukkan ke depan, Reza, Jeko Iqbal, titik ya teman-teman. Contohnya lagi, misalnya ada 2, Henry Agus dan Merly Tanti, maka namanya Henry Agus ini karena penulis pertama, jadi nama belakangnya kita taruh di depan, Agus, Henry, dan karena ini yang kedua, namanya tetap Merly Tanti ya teman-teman, Merly Tanti. Tapi ingat juga ditulis juga dan ya teman-teman ya, dan ada kata penghubung dan. Nah, kalau misalnya dia nama Korea atau Jepang, itu tidak perlu dibalik ya teman-teman, karena nama mereka marganya memang di depan ya teman-teman. Beda seperti kalau misalnya Indonesia ataupun negara lain. Nah, seperti itu. Nah, tahun terbit. Nah, setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Jadi contohnya, namanya Kenji ya, titik ya, jangan lupa titik ya, pemisah antara nama dan tahun, titik 2019 apabila tahun terbitnya 2019, lalu titik lagi. Kemudian judul buku, tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Nah, contohnya Ken, G, titik ya, ini nama pengarangnya. 2019 tahun penerbitnya, titik Misteri Goa Hantu. Waduh, ngeri banget ya. Ini jangan lupa kita miring ya, italik. Ini nampak miring kan teman-teman? Ini miring ya, italik, titik teman-teman. Lalu yang terakhir, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Nah, dahulukan penulisan nama kota terlebih dahulu teman-teman. Jadi contohnya Ken, G 2019, titik Misteri Goa Hantu, jangan lupa di italik ya. Titik Bogor. Nah, kotanya dulu, baru titik 2 teman-teman. Bukan titik ya teman-teman, tapi titik 2. Titik 2 baru penerbitnya, bookstore misalnya. Nah, seperti itu teman-teman.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik ya teman-teman. Ada titik ya, titik, titik ya teman-teman. Nah, untuk memisahkan, kecuali yang antara kota dan nama penerbit. Nah, ini titik 2 teman-teman ya. Itu dia cara membuat daftar pustaka. Oke, langsung kita ke soal ya. Tuliskan daftar pustaka dari data berikut. Jadi data bukunya judulnya Family Medical Care Volume 4. Penulisnya Dr. John F. Knight. Penerbitnya Indonesia Publishing House. Kota penerbitnya Bandung. Tahun terbitnya 2001. Jadi yang mana paling tepat yang teman-teman? A, B, C, D, atau E teman-teman? Coba kita lihat satu-satu. John F. Knight. Nah, sedangkan seharusnya nama awalnya ini dipindahkan ke nama akhirnya dipindahkan ke awal ya teman-teman. Jadi ini tidak, ini salah karena seharusnya Knight dulu. Coba kita lihat ini Knight. Ini salah juga, ini Knight. Oke, antara B, C, dan E. Lalu koma John F titik 2001. Oke, 2001 titik Family Medical Care Volume 4 ya. Kita lihat di sini ini miring ya. Yang C tidak miring teman-teman, berarti yang C salah. Ya kan? Yang E miring, oke. Lalu Bandung baru titik 2, Indonesia Publishing House, yang B benar teman-teman. Coba kita nengok yang E. Bandung titik koma ini teman-teman, salah. Ya kan? Seharusnya titik 2. Jadi yang benar adalah B. Mudah ya teman-teman ya, tapi usahakan saat kalian di ujian nanti jangan seperti saya nih. Jadi lebih cepat lagi kalian untuk melihat mana yang benar daftar pustakanya. Ini karena saya jelaskan jadi saya pelan-pelan teman-teman. Nah, seperti itu. Nomor 2, judul bukunya Manajemen Personalia. Penulisnya Heijarchman, Ranu Pandoyo, dan Swat Husnan. Penerbitnya BPFE Yogyakarta, tahun terbit 1989. Penulisan daftar pustaka dari data buku tersebut di atas adalah, nah mana teman-teman, A, B, C, D, atau E? Kita koreksi satu-satu ya teman-teman ya. Nah, ini nama penerbitnya ada 2 teman-teman. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Berarti yang nama pertama seharusnya dia yang pertama ya teman-teman ya. Coba kita lihat. A salah, kita eliminasi langsung. Seharusnya Ranu Pandoyo terlebih dahulu. B betul, C betul, D betul, E salah. Nah, berarti tinggal 3 option. Ranu Pandoyo, Hendrajman, dan Husnan Saud. Nah, ini salah teman-teman. Ini dibaliknya. Seharusnya tetap Saud Husnan ya teman-teman. B salah. Dan Saud Husnan. Oke, C dan D benar. Baru tahunnya 1989. Nah, ini tahunnya di akhir teman-teman, salah. Berarti jawaban yang benar adalah C teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini. Mungkin penerbitnya kok nggak ada kota penerbitnya. Sebenarnya ini sudah masuk ke kota penerbit teman-teman. Jadi bisa kita buat jadinya Manajemen Personalia titik Yogyakarta ya teman-teman, titik 2 BPFE. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, seperti ini ya jawabannya teman-teman ya. Udah ya. Oke, lanjut ke gelar ya teman-teman. Gelar bisa ditulis di belakang maupun di depan nama. Setiap unsur singkat harus diawali huruf kapital. Ya, kecuali untuk gelar tertentu seperti dokter itu tulisannya D-nya kecil ya teman-teman, karena ada doktor yang D-nya besar. Jadi yang membedakan kapitalnya. Dan diakhiri tanda titik teman-teman, jangan lupa ada tanda titik diakhiri. Menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara nama orang dengan nama gelar. Jadi misalnya Ekin Dwi, misalnya ya Ekin, mana nih? Misalnya Ekin Dwi, misalnya MPD ya. Berarti ini koma dulu teman-teman, baru M titik S pula M titik PD ya teman-teman ya, titik. Nah, ada tanda koma teman-teman untuk memisahkan nama dan gelar. Oh, ini ada contohnya kok. Sorry, contohnya Andika Vau, S titik E titik ya. Nah, pakai tanda koma untuk memisahkan antara satu gelar dengan gelar lain yang ditulis setelah nama orang.
Sedangkan deretan gelar sebelumnya nama orang tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya Andika Vau, S titik E titik ya. Nah, ini kan gelar pertama. Baru dipisah dengan koma, ya kan? Koma M titik H titik. Nah, gelar singkatan harus menggunakan tanda titik. Hal ini untuk menghubungkan satu huruf dengan huruf lainnya ya, teman-teman. Oke, itu tadi tentang gelar. Langsung saja kita ke soal. Penulisan gelar yang benar adalah yang mana, teman-teman? A, B, C, D, atau E? Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Dari sini DR titik, oke. Ratna Sitompul, SP, A. Ini salah, teman-teman. Ya, ini spesialis apa dia nih? Tapi seharusnya titik ya. SP titik A, teman-teman. Ini koma kalau dia memisahkan antara gelar yang lain. Nah, kalau gelar yang sama, seharusnya dia pakai titik ya. SP titik A. Ini berarti yang A salah. Yang B Hadi Mulia, S titik P D titik. Nah, ini juga salah. Kenapa? Seharusnya awalnya saja, teman-teman. P-nya ini yang besar, D-nya seharusnya kecil. S titik P D ya, teman-teman. Lalu yang C Kusuma Taruna, S titik P D titik MPD, ya ini yang benar, teman-teman. Kusuma Taruna, SPD titik ya, teman-teman. Ini gelar pertama, baru dipisah dengan koma M titik PD titik. Yang D Profesor titik DR titik Iskandar, MSI, seharusnya di sini ada titik lagi untuk mengakhirinya. Yang E Endra Lesmana, S, ini juga salah, seharusnya S titik AG ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Soal nomor 4, penulisan gelar yang benar adalah, coba kita lihat satu-satu. Imam Prasojo, mana pointernya ini? Imam Prasojo, S titik M titik PD titik M titik Hum titik. Nah, kira-kira ini benar atau salah, teman-teman? Salah ya, teman-teman ya. Ini seharusnya kalau misalnya dia ada dua gelar yang sama, kita lihat abjadnya, teman-teman. Ini kan P, teman-teman ya. Nah, mana yang paling awal, P atau H? HIJKLMNOP. Nah, berarti H terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Seharusnya S titik M titik Hum titik M titik PD titik. Nah, seperti itu. Jadi nomor A salah. Yang B Endra Lesmana, S titik H titik SAG. Nah, ini juga salah, teman-teman. Seharusnya SAG terlebih dahulu, baru SH ya kan? Kan A terlebih dahulu baru H ya. Yang C Imam Hendrawan, S titik SPD. Ini juga salah. Seharusnya P duluan. PQRS. Iya, P duluan ya, teman-teman ya. Seharusnya P duluan baru S. Oke, Profesor titik DR titik Kamit Ahmad, M Hum. Nah, Humnya ini besar, teman-teman, seharusnya. Berarti salah juga. Berarti jawabannya E. Jaka Andrita, SPD titik SS. Nah, ini cocok ya, sesuai abjad. Titik MPD titik. Oke, jadi jawabannya adalah E. Bila gelar lebih dari 2 gelar harus dibuat sesuai abjad ya, teman-teman ya. Contohnya tadi yang A ya, yang A, yang B ya, yang C, dan yang E ya. Ini contohnya. Oke, nomor 5. Wah, mantap nih, teman-teman. Profesor Ekin Dwi Arif Kurniawan, SPD, MPD, PhD, amin ya. Nah, penulisan gelar di atas akan benar jika, berarti ini salah, teman-teman. Ada yang salah. Coba kita lihat betul-betul. Nah, yang A, gelar profesor seharusnya tidak disingkat. Salah, teman-teman. Profesor memang harus disingkat ya. Menghapus koma di depan gelar SPD, ini dihapus. Salah, seharusnya ini koma tetap ada, karena koma ini pemisah antara nama dan gelar. Menghapuskan gelar MPD, kenapa harus dihapuskan ya? Salah juga ini. Menghilangkan titik di belakang nama akhir, Kurniawan. Oh iya, sini teman-teman ada titiknya. Seharusnya tidak ada. Pemisah antara nama dan gelar itu hanya koma, teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Nama terlalu panjang sehingga disingkat. Ya, walaupun namanya panjang, kalau yang punya nama nggak mau disingkat ya apa boleh buat ya. Ini juga salah, yang E. Memang nama saya panjang banget ya.
Jadi jawabannya D, seharusnya pemisahan nama dan gelar hanya koma. Nah, oke, itu saja teman-teman pembahasan materi dan soal pada hari ini. Apabila membantu kalian, jangan lupa kalian bisa membantu kami dengan cara like, comment, share ke semua sosmed dan teman-teman kalian seperjuangan, dan subscribe channel ini. Semoga kalian yang like, comment, share dan subscribe lulus CPNS 2021. Amin. Dan saya sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan lulus CPNS 2021 ya teman-teman ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.